Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Dinda Purnamasari, NIM 2019 B1C123, kelas E semester 4, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang apa yang saya ketahui mengenai mata kuliah komunikasi bisnis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Komunikasi adalah elemen yang penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang baik. Dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Dengan komunikasi yang baik, pembisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dalam kegiatan bisnis seperti pemasaran, pastinya membutuhkan komunikasi yang baik, terutama kepada konsumen, agar produk yang dimiliki bisa diterima sepenuhnya. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal dan non-verbal. Dalam komunikasi terdapat pendapat, ide, gagasan maupun informasi yang disampaikan untuk kepentingan bisnis. Misalnya, pembuatan strategi bisnis. Pada prakteknya, komunikasi dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Jenis-jenis komunikasi bisnis, faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi horizontal. Yang dimaksud dengan komunikasi horizontal adalah cara berkomunikasi yang tujuannya untuk menjalin hubungan baik antara atasan yang setingkat dan diwujudkan biasanya dengan mengadakan pertemuan secara berskala. Yang kedua, komunikasi vertikal. Yang dimaksud komunikasi vertikal adalah proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan. Contohnya, setiap pegawai harus memberikan laporan kepada atasan setiap harinya dengan tujuan agar bisa mengkoordinasikan semua kegiatan agar sumber daya manusia perusahaan bekerja optimal dan operasional. Perusahaan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Dari komunikasi seperti itulah komunikasi bisnis sangat penting diharapkan kepada semua pelaku bisnis, baik sebagai atasan maupun bawahan. Setelah itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap komunikasi bisnis. Faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis untuk mencapai tujuan bisnis. Sudah selayaknya komunikasi sebaiknya dilakukan secara efektif. Persepsi setiap komunikasi atau orang yang berbicara harus mampu melakukan prediksi bahwa apa yang disampaikan akan mudah diterima dengan jelas oleh komunikasi atau orang yang mendengarkannya. Kredibilitas. Dalam setiap komunikasi, komunikator harus bisa meyakinkan kepada komunikasi sehingga terjalin kepercayaan antara keduanya. Kecocokan. Dengan kecocokan,
kedua belah pihak akan menjalin hubungan yang lebih baik dan menyenangkan, sehingga saat berkomunikasi menjadi merasa saling percaya dan nyaman dan ketepatan. Sebelum berkomunikasi kepada komunikator haruslah memiliki karakter berpikir yang baik agar komunikasi nanti bisa terjalin dengan baik dan bisa disampaikan secara tepat. Sedangkan pengandalian dari dalam komunikasi sangat penting, karena komunikasi adalah proses memberikan umpan. Tujuan komunikasi bisnis, dalam setiap komunikasi bisnis yang terjadi pastinya ada tujuan yang akan dicapai. Berikutnya, 3 tujuan utama komunikasi bisnis yang harus Anda ketahui adalah yang pertama, memberikan informasi. Tujuan yang pertama adalah memberikan informasi. Informasi yang disampaikan adalah informasi yang ada kaitannya dengan bisnis dan disampaikan dengan cara yang benar dan tepat. Contohnya, seorang direktur mencari kandidat untuk menjadi sekretaris baru dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi dan dipasang di media cetak maupun online. Pemasaran iklan di media cetak dan online inilah yang dinamakan memberikan informasi dalam bisnis, yaitu informasi untuk mencari sekretaris baru. Yang kedua, memberikan persuasi. Tujuan komunikasi yang kedua adalah memberikan persuasi. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan dengan tujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dalam komunikasi bisnis. Sesuai banyak dilakukan terutama pada hal yang ada hubungannya dengan negosiasi bisnis. Yang ketiga, melakukan kerjasama. Dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kerjasama antara kedua belah pihak. Dengan melakukan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, maka untuk bisa mencapai keberhasilan dalam bisnis menjadi lebih mudah. Komunikasi dalam bisnis memang penting diterapkan dengan baik sehingga lebih mudah dalam mencapai keberhasilan bisnis. Jika memang dirasa Anda kurang bisa berkomunikasi dengan baik, maka lebih baik Anda mulai belajar mengasah diri agar pandai dalam berkomunikasi. Selain pandai dalam berkomunikasi dalam bisnis, Anda juga harus pandai dalam mengelola keuangan bisnis Anda. Yang kedua, langkah agar komunikasi dapat maksimal adalah dengan cara yang pertama, kuasai materi. Salah satu hal yang diperlukan dalam berkomunikasi adalah dengan cara menguasai materi yang ingin dibicarakan. Yang kedua, mendengarkan lawan bicara. Usahakan selalu mendengarkan lawan bicara Anda dengan seksama. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan apabila lawan bicara Anda mengatakan sesuai yang berbeda dengan pendapat Anda. Jangan langsung memotongnya. Yang keempat, perhatikan gaya bahasa Anda. Perlu memperhatikan gaya bahasa agar dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, perhatikan komunikasi nonverbal. Anda perlu untuk menguasai komunikasi nonverbal seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, dengan gerakan mata. Itulah hal-hal yang dapat membantu untuk memiliki komunikasi yang baik. Semoga bermanfaat untuk Anda. Mungkin sampai ini aja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu untuk memiliki komunikasi yang baik. Semoga bermanfaat untuk Anda. Mungkin sampai ini aja penyampaian dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.